Definisi balik. Apa definisi balik? Gak tahu. Tidak. Tahu nggak? Jangan-jangan kamu belum balik. Harul nggak tahu. Ayo Imam Tahlilnya kemarin katanya Imam Tahlil ke rumah. Harul tahu nggak? Mimpi basah. Ada yang tahu nggak? Ipul. Ipul tahu itu, Ipul tahu. Ipul biasanya lebih dewasa sebelum waktunya. Akmal tahu nggak Akmal? Sang profesor. Nggak tahu. Tahu. Balik itu ketika seseorang sudah, kalau laki-laki ya, laki-laki itu biasanya udah mimpi basah. Nah, itu laki-laki. Kalau laki-laki, kalau perempuan sudah haid atau menstruasi. Jadi itu biasanya mimpi basah atau menstruasi itu kalau sudah umur 9 tahun. Umur 9 tahun kalau laki-laki atau perempuan kok mimpi basah atau menstruasi, berarti dia sudah mandi. Tapi 9 tahun di situ 9 tahun Hijriah, bukan 9 tahun Masehi. Nah, hitungannya beda. Kalau hitungan Hijriah itu kan lebih sedikit dari Masehi. Misal 9 tahun Masehi itu sudah lebih dari 9 tahun Hijriah. Kalau Hijriah kan 1 tahun itu 154, kadang 155 hari. Kok 155? Enggak, bukan. 354 atau 355 hari itu 1 tahun Hijriah. Kalau 1 tahun Masehi berapa? 365 atau 360? Hah? Tahun kabisat berapa? Satu tahun harinya berapa? Tahun kabisat 365 atau 366 hari itu 1 tahun Masehi. Kalau Hijriah 354 hari atau 355 hari. Seseorang laki-laki maupun perempuan kalau sudah berumur 9 tahun Hijriah kok haid atau mimpi basah, berarti dia sudah balik. Ada yang sudah mimpi basah ini? Sudah. Siapa ngacung? Ayo. Papan dulu. Enggak apa-apa. Oh, udah semua. Alhamdulillah. Udah semua. Benar, udah semua. Gimana rasanya? Ini jangan malu-malu, ini ilmu ya. Ini ilmu jangan malu-malu. Plong. Nah, ini udah. Biasanya mimpi basah, tangi-tangi lebus kentul. Nah, ini. Kalau seseorang sudah mimpi basah, berarti dia sudah balik. Setelah mimpi basah punya kewajiban yaitu wajib mandi. Mandi wajib. Gimana caranya? Caranya gimana? Niatnya pripun? Nah, terus mandi yang dibasuh bagian mana? Semua tanpa kecuali. Hah? Manut wis. Semua atau sebagian saja? Kan sampai balik kabeh, ini nanti tawadus belum? Dan mandi wajib semua. Kira-kira sah enggak? Enggak tahu. Awang enggak tahu mandinya gimana caranya, enggak tahu. Fardunya mandi. Oh iya, fardunya mandi. Ada berapa? Fardunya mandi. Asal cepat biar. Penting atau? Itu penting ya, itu penting. Fardunya mandi itu ada berapa? Coba siapa yang tahu? Di pagi ada enggak? Hah? Di Sapinah ini semua ngaji Sapinah kan? Belum sampai. Di sekolah belum sampai ya? Tapi walaupun belum sampai kan sudah ada pelajaran PAI kan? Udah ada PAI. Udah ada, biasanya udah ada. Fikih, pelajaran fikih udah ada. Biasanya udah ada. Harusnya sih udah ada. Ada berapa? Kalau yang sudah pernah tahu, itu ngerti tak apa-apa. Ya udah. Papan. Katanya papan 4. Ada 2 saja. Ini sedikit 2 ya.
ada dua. Fardunya itu ada dua. Yang pertama niatnya sudah hafal semua tadi. Yang kedua itu takmimul badani bil ma'i, membasahi seluruh badan dengan air. Dua tok tentunya, dua tok. Kalau dua ini sudah terpenuhi berarti sah mandinya. Bisa kan? Kira-kira sah. Cuma walaupun fardunya dua saja, ini ada ketentuannya. Ketentuan yang hampir sama dengan kemarin di dalam wudu, bahwasanya di anggota mandi itu tidak harus terhindar dari perkara-perkara yang menghalangi air meresap ke kulit. Itu harus dihilangi. Misalnya ada sebelum mandi, misalnya kena tiek, misalnya kena tinta yang tebel, misalnya kena cat, misalnya kena minyak, misalnya kena hand body yang tebel, misalnya kena banyak beberapa hal yang menyebabkan air tidak meresap ke dalam kulit. Kira-kira kalian semua kemarin pas mandi, kira-kira sah nggak mandinya? Ya kira saja. Insya Allah sah ya. Itu yang penting dua itu. Terus di dalam mandi besar, ini biasanya esok sampai di bujuk kabeh sering mandi besar. Itu harus memperhatikan calon bapak semua. Di dalam mandi besar itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di samping tadi perkara yang menyebabkan air tidak masuk ke pori-pori, juga ada yang namanya memperhatikan lempitan-lempitan atau lempitan-lempitan kulit. Itu harus diperhatikan supaya air itu memang benar-benar rata ke seluruh anggota tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Termasuk yang penting, misalnya sampai sikile biasanya rayapan, ada enggak? Enggak ada, bersih semua, atau nang sawah. Kalau nang sawah. Nah, kalau misalnya kakinya ada yang berlubang, ada yang pecah-pecah, itu harus terkena air semua. Terus bagian kuku-kuku juga harus terkena air semua. Terus bagian-bagian yang agak ekstrim ini ya, dua lubang itu, nah, itu harus terkena air. Dua lubang itu betul dodok ratus orang ada. Nah, jadi ketika mandi besar harus ada jongkoknya. Ini bagian lubang yang bawah itu harus terkena air. Yang lubang bawah itu harus kena air itu. Ini yang kadang kalian semua itu lupa. Itu termasuk bagian tohir atau bagian luarnya tubuh yang wajib terkena air. Jadi ini adus, do. Nah, besok misalnya mimpi basah lagi ya. Mandi ya harus ada jongkoknya. Di bagian isor dikebyur, ben teles gini. Ini bagian ketek harus basah. Terus pada basuhan pertama ketika mandi wajib itu jangan pakai sabun dulu. Jadi tubuhnya dibasahi air sampai rata semua. Jangan pakai sabun dulu. Ini dibasuh pakai air sampai rata semua, benar-benar rata, baru kemudian pakai sabun. Tujuannya apa? Supaya ini yang basuhan pertama ini sudah sah mandinya. Jadi sudah sah mandinya. Kalau airnya tercampur sabun nanti, ini air menyebabkan sabun menyebabkan air berubah. Jadi air berubah. Padahal syaratnya bersuci itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kalau ada air nanti kok tercampur sabun, ini suci tapi tidak mensucikan. Jadi basuhan pertama diusahakan semua tubuh terkena air murni, air yang suci mensucikan, tidak tercampur sabun. Setelah sudah rata semua, kabeh kena banyu, harus sabunan sampai rata yuk kebyur. Nah seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Praktek, masa dicontoh nih. Praktek sendiri. Yang penting terus kabeh, kira-kira terus kabeh. Bolongan kulit, bolongan kuping harus basah semua. Ini bolongan gini. Terus ini semua harus basah.
ngarep enak nyemplung bola. Mudah nyemplung bola atau kolam renang. Kolam renang. Nyemplung. Yang penting basah semua. Jadi niat nawaitul husna ya fil hadasil akbari fardhonillahi ta'ala pure nyemplung. Nah, dibasahi semua, nah sudah baru keluar sabunan, baru dibasuh bersih, itu sudah beres. Ya kira-kira seperti itulah. Enggak sulit tapi juga enggak begitu mudah. Enggak sulit tapi juga enggak mudah. Sulit bagi yang tidak tahu, mudah bagi yang sudah tahu. Itu tadi. Mungkin yang kalian lupa itu masalah itu. Masalah dodo. Apa? Besok diulangi lagi. Besok atau besok pagi. Besok pagi praktek. Besok pagi praktek. Tidur praktek. Enggak apa-apa praktek. Latihan dan pinter sampai. Kenapa? Karena besok sampean yo tetep bakal nglakoni meneh. Enggak cuma satu kali mandi wajib. Kadang kan minggu basah. Seminggu bisa atau berapa setahun bisa atau 2 tahun bisa atau 1 bulan sekali. Itu perkara yang kelihatannya tabu, kelihatannya jelek, ketoke olah dibahas gak enak, tapi termasuk perkara yang penting. Yang udah mandi di rasa, berarti yang suci sampean. Ketika mandinya belum sah, tidak sah, maka hadas besarnya belum hilang. Kalau hadas besarnya belum hilang, kalau sholat haram plus nggak sah. Nah, haram plus nggak sah. Itu efek sampingnya repot. Saya tahu, misalnya kemarin hari Selasa mandi besar, nggak sah mandi besarnya, sampai sekarang sholat terus. Ternyata belum mandi besarnya nggak sah kemarin, gimana sholatnya? Ya kira-kira nggak sah. Kalau nggak tahu ya semoga dimaafkan. Kalau kemarin belum tahu semoga dimaafkan. Karena sekarang sudah tahu, besok jangan diulangi lagi itu kecerobohan tentang masalah mandi. Besok dipraktekkan. Engko begini sing mimi basah. Biar praktek loh, biar ada yang praktek. Ini ilmu, biar ada yang praktek. Naja.